Kita berjumpa lagi di Logika Satu Sisi. Bagian ke-9 dari edisi Merdeka Belajar kali ini kita akan berbicara tentang ujian nasional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu gebrakan dari Mendikbud Nadiem Makarim dalam Merdeka Belajar adalah penghapusan ujian nasional. Apakah Anda setuju dengan penghapusan tersebut? Silahkan nanti sampaikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah ya. Tapi mari kita lihat mengapa ujian nasional itu harus dihapus. Pertama, kalau kita melihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 58 ayat 1, di sana dikatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik atau guru untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Sementara di pasal 59 ayat 1 dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Maka dari kedua ayat ini sebenarnya jelas bahwa hasil belajar dari peserta didik itu yang boleh melakukan evaluasi itu adalah guru. Sedangkan pemerintah itu sebenarnya adalah mengevaluasi sistem pendidikan. Itu alasan pertama, jadi dihapus itu. Yang kedua, sebagai ujian nasional, mestinya itu adalah untuk mengasesmen sistem pendidikan. Namun, karena dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan dan menguji berbagai mata pelajaran, maka ujung-ujungnya ujian itu kemudian menjadi nilai raport siswa. Akibatnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ujian nasional itu kemudian menjadi beban yang menimbulkan stres, baik bagi siswa, guru, maupun orang tua. Bahkan kita mungkin dari beberapa pemberitaan kita temukan ketika siswa tidak mampu mengelola stres itu dengan baik, maka mereka mengambil jalan mengakhiri hidupnya. Itu sebuah peristiwa yang tentu tragis. Yang ketiga, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ujian nasional itu ada basisnya adalah mata pelajaran dengan tingkat kepadatan materi yang sangat tinggi. Karena dia harus mulai belajar dari kelas 10 sampai kelas 12 atau dari kelas 7 sampai kelas 9 misalnya. Nah, ini menyebabkan terjadi tumpukan informasi yang sangat banyak dan itu semua harus dihafal oleh siswa atau peserta didik demi mendapatkan nilai yang baik. Nah, yang konyolnya adalah bahwa dalam waktu 2 jam mereka masuk ke ruangan ujian sehingga tuntutan untuk menghafal materi yang sedemikian besar. Kemudian di dalam waktu 2 jam mereka menyelesaikan 40 atau 50 soal. Nah, itu tentu sebuah kejadian yang sangat ironis. Itulah sebabnya kemudian muncul banyak sekali bimbingan-bimbingan belajar atau bimbel yang memberikan jalan pintas bagaimana sih sebenarnya cara praktis untuk menghafal. Namun setelah ujian nasional itu berakhir, setelah semuanya selesai, apakah materi-materi itu masih berada di kepala anak-anak kita? Tidak ada. Semuanya
hilang lenyap. Keempat, ujian nasional kalau seperti yang banyak disampaikan tidak menguji semua aspek pembelajaran itu secara komprehensif, secara menyeluruh. Misalnya kognitif, afektif, dan psikomotor. Bahkan menurut Mas Menteri Nadiem Makarim, aspek kognitifnya pun sebenarnya tidak tercakup semua karena ujian nasional itu lebih mengandalkan memori atau daya ingat. Padahal ya kita semua tahu bahwa daya ingat kita sebagai manusia itu mempunyai keterbatasan, baik dalam jumlah maupun dalam waktu. Yang kelima, terkait dengan keluhan atau kritikan bahwa penghapusan ujian nasional nanti menyebabkan dunia pendidikan tanah air itu tidak punya standar yang jelas. Mas Menteri justru melihat begini, bahwa kurikulum 2013 itu adalah standar nasionalnya. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa di dalam kurikulum 2013 mulai dari KD, kemudian ada juga banyak sekali standar-standar ya. Ada standar kelulusan, ada standar sarana prasarana yang itu kemudian sudah dibentuk secara nasional. Nah, dari 5 itulah kemudian maka di tahun 2021 nanti akan dilaksanakan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai pengganti ujian nasional yang telah dilaksanakan lebih dari 1 dasawarsa. Nah, nanti di edisi berikut kita akan bicara tentang pengganti ujian nasional ini. Jadi, jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi ini. Oke, itu saja alasan-alasan kenapa ujian nasional itu dihapus. Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai jumpa.